Qala wal faridu min jumlati dzalika kullihi an-niyyatu wa izalatun najasati wasti'abul badani bil ghusli. Hidayatul hidayah, kita sedang ada di pembahasan adabul ghusli, adab mandi. Sudah diuraikan sebelumnya, dari semua adab-adab yang sudah diuraikan, ada 3 yang hukumnya wajib, yaitu niat, membersihkan najis dari sekujur tubuh, dan lalu yang ketiga mengguyurkan air hingga membasahi seluruh bagian tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di luar ini yang lain-lainnya, apakah mendahulukan sisi kanan, apakah berwuduk dulu 3 kali disertai menggosok anggota tubuh dan lain sebagainya, itu sunnah. Yang wajib niat mandi wajib, membersihkan tubuh dari semua najis, dan lalu membasahi sekujur tubuh dengan air, termasuk rambut-rambut yang ada di tubuh. Di luar 3 itu semuanya sunnah. Wa ma'adaha sunanun mu'akkadatun. Di luar yang 3 hukumnya sunnah mu'akkadah, fadluha katsirun. Yang walaupun sunnah tapi mengandung keistimewaan yang sangat banyak. Wa sawabuha jazilun, otomatis Allah sediakan ganjaran pahala yang sempurna. Dan yang harus kita ingat berkaitan dengan sunnah, wal mutahawinu biha khasirun. Orang-orang yang meremehkan, menyepelekan sunnah, dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi meskipun sunnah, jangan ada sikap menyepelekannya. Dalam mengerjakan sunnah, jangan timbang sunnah enggak harus terlalu baik, jangan. Demikian juga dalam pelaksanaannya, jangan terlalu gampang meninggalkan amalan dengan alasan itu timbang sunnah doang. Orang yang meremehkan sunnah, yang merendahkan sunnah, dia akan menjadi orang yang rugi di hari kiamat nanti. Bahkan sebelum kiamat, ketika datang kematiannya, orang yang selama hidupnya meremehkan sunnah, dia akan langsung merasa betapa ruginya dia. Al-khasir, orang-orang yang rugi di hari kiamat nanti, ada beberapa macam. Yang paling parah, orang yang didakwahi oleh Rasul, orang yang didakwahi dengan dakwah Islam tapi mereka mengingkarinya, orang kafir. Ini rugi, puncaknya kerugian manusia di hari kiamat nanti. Mereka yang menentang, yang menolak dakwah para nabi dan rasul Allah. Termasuk rugi berikutnya, mereka yang melalaikan perintah-perintah Allah. Meskipun muslim, ketika selama hidup melalaikan perintah-perintah Allah, dia akan menjadi orang yang sangat rugi. Dan yang ketiga, yang juga akan menjadi bagian dari kelompok orang yang rugi, orang yang melaksanakan perintah Allah namun tidak maksimal
Dia mampu maksimal tapi dia tidak laksanakan maksimal. Misal dia mampu sodakoh katakanlah 1.000 rupiah, tapi yang dia sodakohkan cuma 500 rupiah, nanti dia akan sangat menyesal. Ketika seseorang tiba pintu kematiannya, tiba waktu kematiannya, mereka orang-orang yang menyesal itu akan minta kepada Allah untuk ditunda kematiannya, dikembalikan ke dunia. Mereka berjanji untuk memperbaiki. Yang kafir berjanji untuk beriman. Yang muslim tapi masih terlalu sering melalaikan perintah agamanya berjanji untuk lebih soleh. Yang soleh pun berjanji andaikan dikembalikan ke dunia untuk lebih meningkatkan kesolehannya. Yang sedekahnya nggak maksimal, minta dikembalikan hidup di dunia, janji mau memaksimalkan sedekahnya. Ada postingan seolah-olah mereka yang mati permintaannya cuma satu, kalau dikembalikan ke dunia mau sodakoh. Itu kurang pas. Hanya melihat satu ayat, tidak mempertimbangkan ayat yang lain. Di surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika tiba waktu kematian mereka, mereka berkata, Rabbi wahai Tuhan, irji'un, kembalikan kami untuk hidup di dunia. Tundalah kematian kami, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, untuk aku mengerjakan amal yang lebih soleh dari yang sebelumnya banyak aku tinggalkan. Permintaan seperti itu kalla, tidak akan pernah dipenuhi oleh Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu cuma ucapan mereka, menggambarkan betapa mereka menyesalnya telah menyia-nyiakan kehidupannya, tidak memaksimalkan amal solehnya. Yang pasti di belakang mereka sudah menunggu alam barzakh, alam pembatas antara alam dunia dan akhirat sampai hari kiamat nanti. Dalam Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan bahwa mereka yang ketika tiba waktu matinya minta dikembalikan hidup di dunia, ini orang-orang kafir. Dan orang-orang yang sering melalaikan perintah-perintah Allah. Boleh jadi dia muslim, dan ini banyak banget. Silahkan disurvei berapa persen muslim yang istiqomah melaksanakan semua kewajibannya, berapa persen pula yang melaksanakan kewajiban plus sunnah-sunnahnya. Persentase yang istiqomah mengerjakan kewajiban dan sunnah-sunnahnya sangat-sangat kecil. Jangankan ditambah sunnah, tanpa sunnah istiqomah mengerjakan semua kewajibannya saja, persentasenya jauh dari jumlah KTP yang tertulis sebagai muslim.
Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Di ayat yang lain As-Sajdah ayat 12, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini orang-orang yang tidak mengimani ajaran Allah, mengimani Rasul-Rasul Allah. Andaikan engkau wahai Rasulullah Muhammad diizinkan melihat ketika orang-orang yang durhaka mereka menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka, lalu mereka berkata, wahai Tuhan, absarna wa sami'na, kami sudah melihat, kami sudah mendengar kebenaran ajaranmu, cuma kami dulu mengingkarinya. Farji'na, kembalikan kami wahai Tuhan ke dunia, na'mal sholihan, kami berjanji untuk beramal soleh. Dua ayat ini, mereka yang tidak mengimani Allah matinya menyesal, mereka yang tidak maksimal beramal soleh matinya menyesal. Yang infak sodakohnya nggak maksimal pun akan menyesal, minta dikembalikan ke dunia untuk berinfak sodakoh. Andaikan dipenuhi oleh Allah, mungkin orang yang kaya raya mati minta kembali ke dunia dipenuhi, dia hidup boleh jadi seluruh hartanya akan dia wakafkan, dia infakkan. Walaupun seringnya mereka yang cuma janji-janji melakukan perbuatan baik, ketika dipenuhi mereka dusta. Di Al-Munafikun ini yang sering disinggung, seolah-olah mereka yang mati minta dikembalikan hanya untuk bersedekah, seolah-olah ini. Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Jadi orang yang menyesal ketika tiba kematiannya nggak cuma ingin bersedekah, yang paling banyak ayatnya ingin memperbaiki amal solehnya, ingin beriman Islam lebih baik. Infakkanlah sebagian dari apa yang aku berikan pada kalian sebelum datangnya hari kematian kalian. Sebab ketika kalian nggak maksimal dalam infak, ketika kematian kalian tiba, kalian pasti akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, tundalah ajalku sesaat saja, tundalah kematianku sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku berjanji untuk bersedekah, aku berjanji untuk menjadi orang soleh. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi orang-orang yang tidak maksimal dalam beramal, orang-orang yang tidak beriman dalam kehidupannya, ketika tiba kematiannya mereka pasti akan menyesal. Termasuk orang yang tidak maksimal dalam amalan sunnahnya akan menyesal. Bahkan orang yang matinya sangat istimewa, matinya sangat istimewa, mati syahid di medan perang membela agama, itu pun minta dikembalikan ke dunia. Itu mati terbaik, mati syahid membela agama Allah, niatnya cuma li'i'la'i kalimatillah, tidak ada niat-niat lain, murni karena Allah.
itu pun masih minta dikembalikan ke dunia. Jadi bisa disimpulkan semua orang yang mati ketika tiba waktu kematiannya, mereka menyesal. Yakin, Kiai Romli pun menyesal. Ulama-ulama yang lain semuanya menyesal. Bahwa orang yang mati syahid pun minta dikembalikan ke dunia. Hadis riwayat Imam Muslim 4993. An Abdullah bin Murrah an Masruq qala sa'alna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an hadhil ayah. Ada beberapa orang tabi'in yang ngaji kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud menanyakan perihal satu ayat di Al-Baqarah 154. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan pernah kalian meyakini orang-orang yang mati membela agama Allah di jalan Allah, mereka mati sebagaimana matinya orang-orang yang lain. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mereka terus diberi rezeki. Beberapa orang tabi'in, diantaranya Masruq, menanyakan ayat ini maksudnya apa kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sang sahabat menjawab, ama inna qad sa'alna an dzalika. Ingat, kami pun para sahabat pernah menanyakan ayat itu tentu kepada Rasul. Faqala, Rasul menjawab, arwahuhum fi jawfi turi hudrin laha qanadilu mu'allaqatun bil arsy. Ruh orang-orang yang mati syahid ditempatkan di tembolok burung hijau yang membawa gantungan, digantungkan di ars. Tasrahu minal jannati haitsu sa'a. Lalu mereka ruh-ruh orang yang mati syahid ini bergelantungan santai di pepohonan surga sekehendak mereka. Summa ta'wi ila tilkal qanadil. Lalu selanjutnya ketika mereka mau tidur, ke tembolok, ke gantungan yang dibawa oleh burung tadi. Fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'atan. Suatu saat Rabb mereka memperlihatkan zatnya kepada mereka. Faqala lahum, Allah tanya mereka, hal tastahuna syai'an, kalian apa hal lain yang masih kalian inginkan? Apakah kalian masih punya keinginan-keinginan lain? Kalau orang-orang yang mati syahid menjawab, ayyu syai'in tastahi wa nahnu nasrahu minal jannah haitsu syi'na. Wahai Tuhan, apalagi yang harus kami inginkan? Apapun yang kami inginkan sudah selalu Engkau berikan pada kami. Allah ulangi pertanyaan itu sampai 3 kali. Mereka bingung jawabnya apa. Akhirnya, falamma ra'au annahum la yatruku min ayyas'alu qala. Ketika mereka yakin akan ditanya terus oleh Allah jika mereka tidak menjawab, qalu, akhirnya orang-orang yang mati syahid pun menjawab, ya Rabb, nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta naqtula fi sabilika marratan ukhra. Kalau gitu wahai Tuhan, aku minta kembalikan roh kami ke dalam jasad kami
kembalikan kami hidup ke dunia dan kami akan kembali berangkat jihad fi sabilillah. Falamma ra'a an laisa lahum hajatan taraku. Permintaan ini Allah tidak penuhi. Jadi orang yang terbaik pun mati syahid, mati terbaik dengan jaminan seluruh dosanya diampuni oleh Allah, tetap ingin kembali ke dunia untuk mengulangi kebaikannya. Apalagi mereka yang tidak dalam kondisi mati terbaik. Serajin apapun beribadah sepanjang hidup, yakin ketika tiba waktu kematiannya, dia pun termasuk orang yang menyesal karena tidak maksimal. Jadi peringatan Imam Ghazali, orang yang meremehkan, merendahkan sunnah, dia akan menjadi orang yang rugi. Bal huwa bi asli faraidihi mukhatirun. Bahkan orang seperti itu wajib melulu yang dia kerjain, sunnahnya enggak. Orang yang seperti itu kewajibannya pun jadi dikhawatirkan. Sholat wajib melulu, sunnahnya enggak. Puasa wajib, sunnahnya enggak. Itu kewajibannya patut dikhawatirkan. Kenapa? Fa innan nawafila jawabirun lil faraid. Karena kedudukan ibadah sunnah untuk menutup kekurangan yang terjadi di ibadah fardu. Memangnya yakin fardu kita semuanya sudah sempurna, nggak perlu ditutup? Ketika kita cuma ngandelin yang wajib-wajib tok, sunnahnya kita abaikan, padahal kewajiban kita yakin tidak sempurna, mau ditambal dengan apa?